mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, dan itu akan menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme. Karena di era media sosial ini banyak sekali karya jurnalisme yang tidak bisa lagi berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme karena masalah kecepatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan media baru seolah memecah kebuntuan manusia sebagai makhluk sosial untuk saling terhubung. Media cetak bukan lagi satu-satunya jalan bagi masyarakat modern dalam mendapatkan informasi. Bahkan media cetak cenderung ditinggalkan pembacanya. Media cetak termasuk di dalamnya Harian Umum Palembang Express memang harus bertransformasi menuju digital agar tetap eksis di tengah disrupsi media. Dan kemarin, tokoh pers nasional Dahlan Iskan berkunjung ke Sumatera Express Group. Di sana, Abah Dahlan memberikan pemahaman kepada praktisi media massa dalam mengembangkan media digital. Berikut cuplikan singkat saya saat mewawancarai Abah Dahlan terkait rambu-rambu yang harus dilakukan media cetak dalam melakukan konvergensi media. Halo pemirsa Palpers Official, sekarang saya sedang bersama dengan Abah Dahlan Iskan yang sekarang sedang berkunjung ke Sumatera Express Group. Nah, mumpung Abah ada di sini, Bang, mungkin bisa jelaskan apa sih rambu-rambu yang harus dilakukan oleh media massa dalam konvergensi media seperti ini, Bang? Nah, tentu bagi media cetak, karena media cetak itu memiliki waktu yang cukup, beda dengan medsos yang detik itu harus di-upload detik itu juga, maka media cetak harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme yang baku, yaitu bahwa cek recheck, kemudian balance, kemudian keakuratan, kemudian timeline, itu semua harus dipenuhi. Itu pagar-pagar untuk sebetulnya jurnalisme di mana saja, tetapi saya menyadari pada zaman medsos ini adu kecepatan. Kadang-kadang adu kecepatan itu mengabaikan keakuratan, mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme yang standar. Nah, media cetak tidak boleh ikut sembrono seperti media sosial. Ada verifikasi kebenaran narasumber menjadi harga mati juga ya? Ya, tetap semuanya tadi yang saya sebutkan tadi harga mati. Satu lagi ya, Bang. Tadi kan Abah bilang bahwa jurnalisme cetak itu masih menjadi kasta tertinggi nih, Bang. Maksudnya bagaimana, Bang? Saya berharap, bukan menjadi, saya berharap bahwa jurnalisme cetak itu mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, dan itu akan menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme. Karena di era media sosial ini banyak sekali karya jurnalisme yang tidak bisa lagi berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme karena masalah kecepatan tadi, adu cepat tadi. Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak, Bang. Oke, baik. Tadi satu kunci yang bisa saya ambil dari statement Abah tadi bahwa jurnalisme cetak itu yang pertama verifikasinya, karena tanpa verifikasi tidak akan menjadi kasta tertinggi bagi jurnalis. Baik, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cuplikan tersebut bisa dipahami bahwa media cetak harus hidup berdampingan dengan media berbasis digital. Namun demikian, media cetak diharapkan nantinya bisa tetap menjadi kasta tertinggi jika dalam menghasilkan produk jurnalistiknya mengedepankan prinsip jurnalisme seperti cek dan recheck, balance, keakuratan berita, dan timeline. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.